Hai kamu, apa kabar nih hari ini? Dan pastinya gue Glory dan juga ada Janessa yang bakal kasih apa ya? Kasih apa sih masalah ini? Kita bukan Q&A Go, Oh, iya. lupa sih. Iya, Kita tuh bukan Q&A hari ini. Jadi di Instagram Citamu Indonesia itu kita udah buka kolom komentar, buka kolom komentar. Buka Q&A di story. Q&A di story. Nah, banyak banget nih yang nanya-nanya itu seputar mental health. Yes, dan juga ternyata nggak di IG Citamu doang, tapi di anggota kita juga kita Yes. dan ternyata wow lumayan Banyak banget guys. Tapi tentunya kita filter. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita patut kita jawab, pantas kita jawab, bahkan kita jawabin hari ini. Wah, oke deh kalau gitu, yuk kita bacain sekarang. Iya, ini ada pertanyaan nih Gor, Ya. dari Sang_Marlen. Mm-hmm. Kenapa udah tahu semua manusia itu nggak perfect, Ya. tapi kenapa masih aja ada orang yang suka banding-bandingin diri kita dengan orang lain? Gimana tuh Gor menurut lo? Kalau menurut gue, kita udah pasti tahu ya semua manusia nggak perfect gitu. Tapi kenapa masih bandingin? Kadang kalau menurut gue dari gue sendiri itu supaya manusia jadi lebih baik. Benar. Kenapa? Misalkan gue tuh orangnya, gue tuh enggak ramah gitu. Tapi Janessa nih ramah banget gitu sama orang. Nah, berarti gue harus belajar jadi Janessa mungkin gimana sih cara biar jadi ramah juga gitu kan. Nah, kadang nggak ada salahnya ngebandingin, tapi ada tapinya. Kalau over tuh nggak bagus juga guys. Kalau misalnya kayak Glory nih kegiatannya tuh padat banget loh. Di gereja aja tuh dia tuh suka berorganisasi, di kampus saya berorganisasi. Sedangkan gue kalau misalkan di kampus tuh ansos guys. Jadi gue kayak gue kayak jadi kupu-kupu. enggak juga sih. Enggak juga sih. Kura-kura sih kuliah apa. Tapi lebih padat kegiatannya Glory guys. Okay. Jadi tuh gue kayak ngebandingin apa gue harus kayak Glory. Jadi kegiatannya tuh padat, terus dari gitu banyak organisasi yang harus dilakuin, kegiatan banyak gitu ya. Nah, tapi nyatanya nggak harus seperti itu. Bener. Yang penting itu jadi diri sendiri. Betul banget. Dan tetap buat diri jadi lebih baik aja. Yes, of course. Nah, oke kan kita lanjut lagi pertanyaan yang kedua. Your _ typewriter. Oke. Katanya gimana sih cara tingkatin rasa percaya diri? Soalnya udah baca buku nih udah nyoba, tapi tetap aja gugup. Gimana sih caranya? Tingkatin percaya diri ya. Kalau ini menurut cara gue ya. Iya. Kalau menurut cara gue sih make up. Pasti. Oke. Make up ya. Orang-orang tuh pasti banyak yang bilang, ngapain sih lu make up di rumah aja? Lu tuh di rumah, apalagi masih pandemi kayak gini ya kan? Kayaknya buang-buang make up gitu ya. Tapi menurut gue kayak make up tuh kesenangan gue sendiri gitu. Dan kalau misalnya lagi kayak gabut gitu ya, lagi diem-diem aja, gue suka setel lagu, terus dia gitu kayak gue nyanyi sendiri di depan laptop, kayak orang gila nggak sih? Tapi percaya nggak percaya guys, itu yang membuat diri gue tuh merasa kayak oh iya nih suara gue bagus, oh iya nih gue maksudnya kayak oh make up gue bagus gitu, oh make up gue cantik gitu loh. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue juga kalau tingkatin percaya diri, kalau gue lebih ya pokoknya jadi diri gue sendiri. Karena kadang ya kalau kita nggak jadi diri sendiri juga bingung. Karena lu inget kan yang lu interview sama Kasania, sama Sania yang itu. Kalau belum nonton dulu. Nonton. Penasaran kan? Nonton dulu. Ya, dan itu bener-bener kayak jadi diri sendiri aja. Dia aja pakai daftar jadi apa kan? Ya udah, jadi be yourself gitu. Betul. Sederhana aja orang bisa suka konten kita. Kalau misalkan gue sih kayak gue di konten Instagram gue kayak lebih ya udah kehidupan gue tuh kayak gini-gini. Gitu. Yes. Dan percaya guys, jadi diri sendiri itu menyenangkan banget dan kayak gimana ya? Kayak confidence-nya tuh jadi naik tuh gak sih? Jadi kayak oh iya ini gue gitu loh. Oke. Gitu. Menurut kamu apa kelainan mental yang paling harus menjadi perhatian? Dari Xiaoki_Johan. Kelainan mental yang harus jadi perhatian. Jujur, kayaknya kelainan mentalnya harus dijabarin dulu. Ya udah ini dijabarin ya, banyak kan. Iya ada di sini. Nah, ini semuanya menurut gue yang harus jadi perhatian sih. Nggak harus fokus ke salah satu, dua atau top 5 gitu. Enggak, itu semuanya karena
kadang tanpa sadar tuh memang ada di dalam diri kita gitu. Betul. Kan kita nggak harus ke psikolog atau kemana, tapi ternyata kayak kita lagi baik-baik aja gini, itu ternyata ada gitu. Iya. Jadi semua sih jadi perhatian. Benar. Jadi kelainan mental tuh nggak cuman yang kayak oh ya ini kayak gue misalnya insecure atau misalnya gue nggak percaya diri, itu yang harus dikonsernin banget, maksudnya kayak jadi pusat perhatian. Tapi enggak guys, semuanya kita harus sayang sama diri kita sendiri sebelum kita sayang sama orang lain. Jadi Glory harus sayang sama diri dia sendiri sebelum dia sayang sama pacar dia guys. Amin. Gitu. Lanjut Glor. Ada dari siapa lagi nih? Dari Vincent_Andian. Katanya gimana cara ngilangin negative thinking. Wow. Nah, suka negative thinking nggak? Sering banget guys. Sering banget. Teman-teman pernah nggak tuh negative thinking? Pasti pernah lah. Overthinking apalagi ya kan. Tapi negative thinking dulu nih. Cara hilanginnya gimana? Gue gimana ya? Coba Glory dulu deh. Bingung juga gitu. Kalau gue tuh anaknya jujur, kalau di antara teman-teman gue kayak paling positif deh, paling santai, tenang gitu. Bener banget guys, bener banget. Jadi kalau misalkan pada ngomongin negatif orang, gue enggak, gue malah belokin gitu. Jadi iya. Jadi kalau misalkan dari sisi gue cara hilanginnya ya lu mencoba belajar untuk positif sih, belokin gitu. Pokoknya kayak lu kayak coba dia pikir, dia nggak mau kayak gitu kan. Kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi hati-hati aja sih gitu. Tapi susah loh Glor. Pasti susah loh kan. Pasti teman-teman tuh di sini pada nonton susah, negative thinking tuh pasti ada gitu loh. Itu gimana tuh Glor? Kalau pokoknya intinya nih ya, lo belajar untuk positif dulu. Karena kalau misalkan lo udah belajar untuk menerima positif, itu baru bisa. Karena kalau misalkan lo masih tetap aja nih negatif, terus sampai akhirnya tuh overthinking sebenarnya. Oh, nah, kayak pertanyaan selanjutnya nih, Vidos Yovelin katanya bagaimana mengatasi overthinking dan cemas berlebihan. Nah, negative thinking tuh kadang langsung ke overthinking. Nah, kalau kita udah overthinking, udah kayak lebih, wah kita cemas banget ya, gitu kan. Jadi dan kadang tuh overthinking tuh datangnya malam-malam Glor. Ya nggak sih? Kalau susah tidur ya kan, overthinking, aduh itu nyiksa banget sih, kayak kita mikir berlebihan, nanti gimana ya kalau ini. Tapi guys, kalau menurut Janessa nih, gimana ya, overthinking itu wajar sih sebenarnya, wajar. Cuman yang namanya over, yang pasti nggak bagus lah ya. Jadi jangan terlalu berlebihan banget, tapi wajar gitu loh, wajar gitu. Terkadang kita perlu overthinking, perlu negative thinking, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan ini, karena ada masanya kita juga harus positif juga, ya kan? Untuk menghindari hal-hal yang nggak kita inginkan gitu ya, Gor. Jadi kita jaga-jaga dulu nih guys. Kalau misalnya overthinking, oh nanti kita gimana ya kalau ini, itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kita menghindari hal-hal yang nggak kita inginkan gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi lah gitu istilahnya. Oke. Nah, kayaknya kita 2 pertanyaan lagi kali ya. Oke. Ya, oke. Karena banyak banget guys. Nah, coba baca lagi dari siapa nih? Aku ada nih. Siapa? Dari Monica Priscilia. Oke. Mental health bisa sembuh nggak sih? Pertanyaan bagus. Jawabannya? Coba teman-teman komen di bawah, kira-kira tuh bisa sembuh atau enggak mental health? Coba bisa atau nggak, coba komen, karena kita jujur nggak tahu jawabannya. Bukan nggak tahu jawabannya juga. Iya kan? Karena kenapa? Kita mau jujur banget lagi Glory. Ya emang gue jujur banget. Yes. Jadi kalau kita nggak tahu jawabannya, jadi tolong tulis di komentar dan mungkin ceritain pengalaman kalian. Mungkin kapan-kapan kita ada bisa baca ini. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini dari VMCIA__. Aku punya teman yang sering nangis, nggak ada sebabnya. Wow. Oke. Lanjut. Ada hubungan sama mental health nggak kira-kira? Tuh. Nah, pertanyaan bagus. Nggak ada sebabnya sih. Nggak ada sebabnya? Nggak ada sebabnya. Ada, pasti ada sih. Soalnya kalau kita nangis nggak ada sebab, kita ketawa nggak ada sebab, orang-orang pasti bilang gini. Iya. Apa? Kebanyakan orang bilang gini. Kalau kita ketawa tanpa sebab, maksudnya ketawa dengan hal yang
stupid gitu, maksudnya kayak hal-hal yang konyol lah gitu. Kita ketawa terlalu berlebihan, itu tuh berarti kita sedih guys. Kita tuh di dalam hati kita itu tuh sebenarnya kita sedih, kita butuh perhatian, kita butuh kayak lu perhatiin gue gitu loh. Jadi kita kayak oh iya ketawa gitu kan, maksudnya walaupun dengan hal yang konyol gitu Blur. Ya kayak gue aja gitu, kayak orangnya receh banget gitu kan. tapi enggak, gue merasa keluarga gue sayang sama gue, kalian sayang sama gue semuanya, ya kan, pacar sayang sama gue. Jadi gue merasa kayak merasa bersyukur karena udah punya teman-teman yang sayang sama gue, yang care sama gue gitu. Jadi menurut gue yang tadi pertanyaannya tadi, kalau nangis tanpa sebab sih kalian mungkin kalau gue nangkep ya nggak ada sebabnya, mungkin dia nggak tahu kenapa, pokoknya dia kayak nangis aja. bener sih, emang kadang gitu sih gue. Nah itu hal itu bisa ada hubungannya sama mental health gak sih kira-kira? Ada sih pasti. Ada ya, pasti ada. karena orang tuh kalau tadi Jani sudah jelasin tuh oke banget, ya mungkin karena hal itu gitu kan. Tapi salah satu di balik itu ya dia nggak tahu karena memang dia tertekan, jadi kayak ini gue nangis aja dan dia nggak tahu sebabnya apa. Tapi berjalannya waktu ternyata dia tahu oh penyebabnya kenapa ini gitu, dan itu ada hubungan sama mental health. Dan kalau misalkan udah gue alamin jujur itu karena ya kita terlalu menutup diri dan bersembunyi dari dunia gitu. Dan kita nggak mau kayak, mungkin kita nggak mau orang repotin kita nggak mau orang tahu kondisi kita. Jadi that's why itu bisa memunculkan memunculkan mental health. Jadi teman-teman please kalau misalkan punya teman yang care banget atau keluarga yang care banget, kita cerita gitu kan ke kita nih. Iya, kadang tuh kalau misalkan kita cerita ke orang lain ya Ger, itu tuh jadi kita tuh lebih kayak lega gitu. Ya, benar. Lega banget guys. Coba deh kalau kalian punya temennya ya pastinya bisa dipercaya ya. Yang bisa dipercaya, yang bisa diajak curhat gitu. Atau enggak kalau misalkan nggak punya temen, kok nggak punya temen sih? Maksudnya kayak mungkin kalian tuh kurang percaya gitu ya sama teman-teman kalian gitu. Coba belajar kalian. Boleh belajar membuka diri ke teman-teman, atau enggak boleh juga cerita ke keluarga. Ya, benar. Gitu. Jadi pokoknya tuh kita sebisa mungkin kita luangin waktu untuk sharing ke mereka, kita membuka diri ke mereka. Jadi mereka juga tahu oh masalah kita tuh ini gitu. Ya. Tapi kalau misalkan udah akut banget ya ke itulah ya. Ke mana? Ke psikolog. Boleh. Nah, itu pilihan terakhir sih. Ya, itu pilihan terakhir, tapi itu enggak menyeramkan yang lu lihat. Itu lebih baik, guys. Jadi kalian tahu gitu diri kalian tuh kayak gimana. Oke. Hari ini pertanyaannya udah selesai, mungkin segitu aja dulu ya. Kalau misalkan kalian suka banget sama konten ini, boleh banget langsung komen dan kita bikin lagi, guys. Ya, kita mau bikin konten apa lagi gitu, atau mungkin kita yang muncul lagi boleh banget. Kita lagi nih ya, belum apa-apa. Nah jangan lupa ya, pokoknya like nih ya, komen udah pasti, dan paling penting subscribe. Ya, karena subscribe itu gratis guys. Kita kalau kalian suka sama konten-konten kita nih, konten-konten Citamu Indonesia, kalian boleh pencet loncengnya. Jadi kalian itu tahu nih kita update video apa gitu kan. Jadi kalian langsung nonton gitu. Ya, jangan lupa juga follow Instagram kita citamu.id. Kita taruh di bawah ini ya. Ya. So, bye bye. Bye, see you.